Oke, baik, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Siang, Bu. iya, ya hari ini ya mudah-mudahan ya masih siang, walaupun siang masih semangat kan hari ini puasa ya. Jadi mudah-mudahan masih pada semangat untuk kita melanjutkan materi kita. Jadi materi kita yang akan kita bahas hari ini sebentar dulu. Kok ini saya nyangkut. Sebentar. Oke, baik. Sebenarnya materi kita hari ini itu masih latihan-latihan, tapi saya agak ubah sedikit. Jadi hari ini kita akan membahas materi kita kan kemarin sudah bahas tentang activity diagram udah. Nah, hari ini sebenarnya kita akan membahas sequence diagram. Materi kita tinggal dua. Satu sequence sama kelas diagram. Tinggal dua itu aja. Nah, jadi materi yang maksud saya yang agak berat saya majuin. Terus nanti di akhir-akhir tinggal latihan-latihan aja gitu. Paling latihan, terus misalnya ada sedikit tentang, mungkin saya kasih tentang MVC, mungkin sedikit ya, yaitu di akhir. Sebenarnya di MVC sebenarnya udah sih, tapi ya di apa ya, PBO harusnya. Tapi ya udah nggak apa-apa dikasih lagi di sini, tapi di akhir-akhir aja. Jadi di akhir itu udah mulai materinya nggak terlalu banyak gitu, nggak terlalu padat. Jadi saya padetin di awal. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang sequence diagram. Nanti seperti biasa, sequence diagram ini kalian akan membuat apa ya? Diagram, tapi diagramnya kalau kemarin kan kita berdasarkan studi kasus ya kan. Dari studi kasus terus kalian bikin use case, bikin skenario-nya, terus bikin activity. Nah, kalau untuk sequence diagram sama kelas diagram, ini saya sudah menyiapkan program ya, saya sudah siapkan program masih programnya tentang kalkulator yang kemarin, tapi bukan maksudnya kalkulator yang sederhana ya, tapi kalkulator sederhana di mana kalkulator sederhana ini sudah dibuat OOP-nya atau sudah mengandung konsep object oriented-nya. Nah, nanti berdasarkan kode program tersebut saya minta untuk membuat sequence sama kelas diagram. Nah, hari ini kita bikin sequence-nya dulu. Jadi kita belajar tentang sequence-nya dulu. Jadi untuk sequence sama kelas ini kita pakai pendekatan backward ya, backward. Jadi dia mundur dari programnya udah ada baru dibikinkan sequence-nya. Karena apa? Karena kebiasaan kita di sini bahwa ya biasanya kebanyakan dari kita itu ya gitu. Jadi tidak terbiasa mulai dari desain. Harusnya kan kita desain dulu baru coding ya. Nah, tidak terbiasa seperti itu karena kita kebiasaannya bikin program. Ya udah. Jadinya programnya harus beres dulu baru bikin desainnya. Harusnya nggak gitu kan. Harusnya dari desain baru ke coding. Tapi bukannya nggak menyalahi, masih tetap benar gitu, tapi memang harusnya kalau yang untuk backward ini dikhususkan untuk legacy system, maksudnya sistem yang sudah ada terus kita perbaiki, harusnya seperti itu. Tapi kalau untuk sistem yang memang baru dibuat itu biasanya mulai dari desain baru coding seperti itu. Ya, oke, baik, mungkin kalau sekarang saya lanjut aja langsung. Saya tampilkan videonya dulu, bentar. Kita masuk ke sequence diagram. Ya, saya mau cepat sedikit. Nah, silakan ditonton dulu, nanti setelah itu baru saya akan jelaskan kembali. Ya. Pembelajaran kembali ya, melanjutkan dari pelajaran yang sudah kita pelajari, yaitu pada tahap pengembangan perangkat lunak untuk step 2 yaitu adalah pembuatan desain ya. Di sini untuk kali ini videonya mengenai pembuatan sequence diagram atau diagram sequence. Nah, jadi video sebelumnya sudah dibuat use case, kemudian dirunut menjadi
skenario, ya, skenario use case, kemudian menjadi activity, dari skenario jadi activity diagram. Kemudian di sini kita membuat sequence diagram. Nah, sebelum sequence diagram di sini, sebenarnya saya jelaskan sedikit bagaimana sih untuk perangkat lunak, pengembangan perangkat lunak untuk legacy system. Sebenarnya dia ada dua macam. Ada forward engineering sama reverse engineering. Kalau forward engineering itu kita mulai dari analisis, desain, coding, testing gitu ya. Ya, mulai dari memang programnya belum ada gitu, mulai dari programnya tidak ada menjadi programnya yang sudah ada. Nah, ada lagi yang forward engineering. Itu programnya udah ada, baru kita runut menjadi desain, baru ke analisis. Atau dari kode programnya sudah selesai, baru dibikin analisisnya. Itu sebenarnya kalau untuk reverse engineering itu untuk yang legacy atau yang sistem yang sudah ada sebelumnya. Tapi di sini khusus untuk pembuatan sequence diagram, kebanyakan mahasiswa itu akan kesulitan ketika diminta forward engineering. Kenapa? Karena untuk membuat sequence diagram, mereka membutuhkan berpikir bagaimana membuat kelas-kelas dan objek-objek dan metode yang akan terlibat. Nah, itu butuh, memang saya tidak menyalahkan bahwa itu butuh yang namanya sebuah latihan yang terus-menerus gitu ya ketika membuat forward engineering. Latihan orang yang sudah biasa aja kadang salah mendefinisikan kelas yang harus dibentuk. Ya, kelas yang dibentuk misalnya kelas apa, kemudian metodenya isinya apa saja, itu kadang sulit. Itu tidak menyalahkan. Sehingga di sini ketika membuat sequence diagram, mungkin kalau sampai pada tahap activity diagram, mahasiswa masih bisa, programnya belum ada tapi masih bisa berpikir bagaimana sih jalan programnya. Tapi ketika masuk ke sequence diagram itu akan kesulitan kalau programnya belum ada. Oleh karena itu di sini untuk sequence diagram sama kelas diagram nanti ke depannya ya, yang video selanjutnya itu saya menggunakan reverse engineering. Jadi istilahnya programnya udah ada, nanti baru kita bikin sequence-nya. Itu lebih mempermudah. Ya, lebih mempermudah mahasiswa ketika belajar membuat sequence diagram, karena memang mahasiswa pengalamannya sedikit, atau apalagi yang baru benar-benar pertama kali melihat yang namanya program, bikin sequence diagram itu akan pusing sendiri, ya, tidak jelas apa yang dibuat, sehingga makanya kebanyakan kalau saya sendiri sudah sampai activity, ya udah bikin program dulu, program jadi baru nanti kita bikin sequence, lebih gampang. Nah, di sini kemarin sudah saya buat contoh ya, kasusnya yaitu adalah login di activity-nya. Di loginnya input username, login, kemudian kalau benar dia masuk form, kalau salah dia kasih peringatan seperti ini, ya. Nah, di sini saya sudah akan menerapkan reverse engineering tadi. Jadi saya sudah membuatkan program kecil ya, hanya untuk login aja sebenarnya. Untuk bagian activity yang ini. Jadi di sini sudah saya buatkan ya, ini tampilannya. Sorry, saya lupa memberikan tampilan kalau dia salah ya. Harusnya kasih tampilan kalau dia salah bagaimana ya, saya lupa. Ini tampilan awal, jadi sesuai dengan activity-nya sebenarnya username, masukin username sama password ya. Aktor masukin username sama password, kemudian klik tombol login. Kalau dia benar, dia akan masuk ke dalam halaman ini, selamat datang, kemudian misalnya masukkan nomor induk. Ini belum bisa dikerjakan karena kita hanya fokus ke login. Kalau misalnya dia salah memasukkan username sama password, harusnya dia ada keluar datanya salah, begitu ya. Oke. Jadi ini programnya sudah ada. Ini tampilannya ya, tampilannya seperti ini kurang lebih. Kemudian ini adalah kodenya. Ya, kodenya secara umum yang sudah saya buat. Jadi di sini saya jelaskan sedikit. Di sini ada 3 kelas. Yang pertama ada kelas form login.
ya untuk form loginnya sendiri. Kemudian ada kelas login. Kelas login ini yang melakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan username sama password. Kalau ini pemeriksaannya masih secara di programnya sendiri, bukan ke database ya. Tapi kalau misalnya pemeriksaannya atau pengecekannya itu ke database, ya berarti akan terhubung ke database lagi ya. Nah, di sini adalah untuk loginnya, kemudian di sini kalau berhasil dia masuk ke main form. Seperti itu. Nah, kalian bisa lihat bahwa jadinya ini adalah program kodenya ya, kodenya. Nah, di sini menjadi sequence diagramnya jadi seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Oke, sebelum saya jelaskan ini untuk apa segala macam, saya jelaskan dulu notasi-notasinya. Di sini ada aktor yang terlibat, misalnya ini calon mahasiswa, harusnya calon mahasiswa di sini ya. Ini ada aktor, kemudian yang di kotak yang ini ya, ini adalah nama kelasnya. Ya, kalian kalau bisa dilihat di sini ada titik 2, ya titik 2 nama kelasnya. Titik 2 sebenarnya di depan nama kelasnya ini boleh ditambahkan nama objeknya. Ya, objeknya misalnya form login apa nama objeknya gitu. Kalau di sini ada login, di depannya ada nama objeknya, misalnya di sini dibikin objeknya adalah log. Ya udah berarti log titik 2 login. Berarti nama objeknya adalah log, login itu adalah nama kelasnya. Kenapa boleh dibuat seperti itu? Karena bisa jadi ketika pembuatan ini sequence diagram dia membutuhkan lebih dari satu objek yang dibentuk dari satu kelas. Misalnya login, log, misalnya log 1, log 2 itu objek kan? Tapi dibentuk sama-sama dari kelas login. Makanya untuk menyiasati supaya supaya nggak ambigu, nggak bingung, makanya boleh ditaruh nama objeknya di depan. Tapi kalau hanya satu objek yang dihidupkan dari satu kelas, ya udah nggak perlu nama objeknya. Tapi kalau misalnya lebih dari satu objek yang dibuat dari satu kelas yang sama, itu biasanya ditambahkan nama objeknya di depan. Ya. Kemudian ini juga nama kelasnya, ini kelas main form. Jadi di sini ada kelas form login, jadi kelas di sini. Kemudian ini adalah login, kelas login jadi kelas di sini, dan ini adalah kelas main form di sini menjadi kelas di sini. Ya. Kemudian di sini ada lifetime, ini yang garis di sini, ini adalah lifetime. Ini menandakan kapan dia hidup, ya. Kelas ini hidupnya sampai kapan, atau objek ini akan hidupnya sampai kapan. Jadi ini ada lifetime-nya. Biasanya seperti ini. Lifetime dari objek atau kelas yang terakhir, ya, pasti akan lebih akan mati duluan dibandingkan yang terakhir, yang awal ini. Kayak main form dia form login dia akan menunggu. Ini akan stop dulu, baru stop sini, baru stop sini. Gitu. Ini adalah lifetime-nya. Jadi siklus hidup, kapan dia mulai hidup dan kapan dia mati. Objek ini kan bisa dihidupkan dan juga bisa di-destroy atau dihapus. Nah, ini kapan dia hidup, kapan dia destroy-nya. Ini adalah lifetime. Kemudian ini ada garis ya. Ini adalah proses atau apa yang bisa dipanggil. Seharusnya ke atas lagi. Proses atau sinkronus yang dipanggilnya. Nah, di sini nanti adalah nama metodenya, berisi nama metode yang dipanggil. Nah, kemudian di sini ada option. Option ini kayak if else ya, atau pengkondisian. Jadi kalau ada kondisi ya dibuat option. Ya. Kemudian kalau misalnya nanti ada looping atau ada perulangan, itu pakai loop. Ada loop satu lagi, karena di sini nggak pakai pengulangan, jadi nggak ada loop ya. Sebenarnya bentuknya sama, tapi dia loop dari mana sampai kapan ya. Kemudian di sini ada create ya, garis yang seperti ini ada create, itu berarti membentuk objek baru, membuat objek baru. Oke, ini adalah notasi-notasinya. Sekarang saya jelaskan bagaimana cara membuatnya. Nah, sekarang kita mulai dari aktor ya. Aktor ini adalah ketika aktor ngeklik tombol login, dia baru jalan, gitu ya.
Tombol loginnya ada di mana? Tombol loginnya berarti ada di form login. Form login di sini. Di sini ada atribut login log sama dengan new login. Berarti dia akan hidup kalau pada saat di awal dia sudah hidup, ya, berarti sudah hidup. Nah, sekarang ketika dia klik button login action perform, ini klik button login action perform, dia akan ngambil username sama password ya. Kemudian dia akan klik button ya. Kemudian setelah klik button, dia akan lihat, dia akan log titik proses login. Dia akan memanggil metode proses login yang ada di objek log. Log itu akan ada login. Berarti dia dari from login dia akan memanggil metode proses login di sini. Berarti di sini adalah proses login yang ada di objek login. Seperti itu. Ini objek login. Objek login ya, login. Proses login berarti manggil dari sini ke proses login. Begitu. Sudah. Berarti sekarang kita lari ke metode proses login. Mana metode proses login? Berarti metode proses login ada di kelas login. Lihat, ini ada proses login. Apa yang dilakukan di dalam proses login? Di sini ada pengkondisian. If ya, jika username benar, password benar, saya gabungkan aja ini ya. Saya buat option kondisi. Jika dia benar, username sama password, misalnya contohnya adalah admin, maka apa yang dilakukan? Maka dia akan new main form show. Berarti dia akan meng-create atau membuat main form di sini. Main form. Gitu. Kemudian kalau misalkan dia salah, ya berarti dia masuk ke else di sini kan? Else, di sini ada else, maka dia akan menampilkan error message. Nah, print password salah atau username-nya yang salah, error message. Begitu cara membuat sequence diagramnya. Jadi karena di sini main formnya nggak ada apa-apa ya, jadi saya hanya meng-create aja, terus nanti diapakan selanjutnya sesuai dengan activity-nya, misalnya input data atau apa, nanti disesuaikan dia menjadi sebuah sequence diagram lagi. Nah, tapi kalau untuk proses login dia seperti ini. Jadi yang harus diperhatikan itu adalah mulai dari aktornya itu ngeklik tombol apa? Aktor klik tombol button login di form login. Form login, klik tombol button login perform. Kemudian di dalam button login perform apa yang dilakukan? Dia memanggil proses login, metode proses login yang ada di dalam objek login, log ya, log titik proses login, berarti dia akan manggil ke sini yang ada di login, proses login. Kemudian kita buka lagi proses login, maka di sini apa yang dilakukan? Maka dia akan ada kondisi, berarti tambahkan option. Option apa? Username sama password benar, maka apa yang dikerjakan? Kalau dia salah, apa yang akan dikerjakan? Gitu. Nah, jadi sequence diagram menggambarkan interaksi antara objek ya yang ada di sekitar, termasuk pengguna display berupa message yang digambarkan terhadap waktu ya, terhadap vertikal sama horizontal tadi. Jadi ada waktunya, ada objek-objek yang terkait, ada lifetime-nya tadi. Menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah response. Jadi kalau activity tadi masih secara umum, tapi kalau sequence diagram dia sudah menggambarkan apa yang terjadi antara satu objek dengan objek yang lain, gitu ya. Nah, ini dimensinya ada vertikal sama horizontal, menggambarkan skenario atau langkah-langkah yang lebih lengkap, sudah ada ke objeknya dan metode yang dipanggil, gitu ya. Itu adalah sequence diagram. Oke, mungkin untuk video pembelajaran tentang sequence diagram saya cukupkan sampai di sini. Kalaupun ada pertanyaan silakan di komen di YouTube-nya langsung, atau mau tanya sama saya secara langsung juga boleh. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, itu tadi ya penjelasan tentang sequence. Tunggu sebentar. Saya akan share kembali. Saya bahas lagi tentang sequence-nya. Jadi itu tadi ya, kita mundur jadi ceritanya. Di sini kalau sequence itu dianggap programnya udah ada ya. Nah, sebenarnya bisa dilihat juga sih kalau misalnya bisa nggak sih Bu, kalau misalnya dari activity kita bikin sequence bisa banget malah. Nah, karena dia sebenarnya sama, tinggal kita mengikuti urutan-urutan yang terjadi di dalam activity kemarin ataupun skenario, karena sama kan itu sama skenario. Kita ikutin langkah-langkahnya, sebenarnya bisa sudah bikin sequence. Nah, jadi di sini ditampilkan dulu, misalnya ini adalah halaman login ya, halaman login karena kemarin contohnya di sini ada login, jadi di sini halaman login. Kemudian kalau berhasil login dia akan masuk ke dalam tampilan seperti ini. Kalau dia gagal login maka dia akan menampilkan peringatan gitu. Terus ya sudah peringatan, terus dia balik lagi ke halaman login lagi. Nah, jadi seolah-olah ini programnya udah jadi ya, programnya udah selesai, programnya udah ada, seperti ini kodenya. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa di sini sudah terdapat 3 kelas ya. Kelas form login 1, kelas login sama main form. Nah, sama main form. Nah, jadi tinggal kita membuat sequence diagramnya. Nah, mulai buat sequence diagram dari mana? Ya kita mulai berdasarkan kemarin kan kalau kalian ingat di dalam skenario saya kan saya minta ada trigger ya. Ada trigger. Trigger itu sebenarnya untuk apa sih fungsinya? Untuk mempermudah ini. Jadi trigger itu kan menyatakan kapan kita akan proses tersebut, proses dalam use case itu akan terjadi atau sebagai ya penanda lah, pemicu kapan proses use case akan terjadi. Nah, biasanya kalau di dalam kita membuat program, kalau web based, desktop based ataupun mobile, biasanya kita klik sesuatu baru ada proses. Kalau misalnya kalian masukin login seperti ini, kalian masukin username, masukin password, terus kalian nggak pernah klik tombol login, apakah akan bekerja proses loginnya? Nggak kan. Proses loginnya tidak akan pernah bekerja kalau tidak diklik tombol loginnya. Oleh karena itu kemarin saya minta dijadikan itu sebagai trigger, ya kan? Nah, jadi itu sebagai pemacu kapan akan dikerjakan, proses tersebut akan dikerjakan. Nah, sebenarnya kita lihat untuk memulainya, kita mulainya dari trigger itu tadi, memulai membuat sequence itu mulai dari triggernya. Kapan dia akan bekerja? Misalnya ketika diklik tombol login. Mungkin kalau desktop ya, desktop ataupun ya desktop base gitu, dia mungkin harus diklik login. Tapi ada beberapa yang misalnya website ada yang nggak perlu diklik sesuatu, dia akan otomatis reload ada. Misalnya dia pakai JS gitu ada memang. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu kita lihat kapan dia mulai reloadnya seperti itu. Atau kalau misalnya sistem-sistem yang seperti apa ya, buka tutup pintu lift, itu kan nggak ada klik tombolnya. Kalau kita diemin aja dia akan otomatis tutup kan. Nah, itu kan ada kapan dia akan, sebenarnya ada triggernya kalau sudah misalnya waktunya sudah 1 menit ataupun setengah menit atau gimana gitu. Nah, atau sensornya udah tidak menerima bayangan orang lewat, maka dia akan menutup begitu. Nah, itu kan triggernya, kita mulai dari sana. Tapi kalau kebanyakan kalau kita yang buat itu kebanyakan kita akan melakukan klik tombol baru proses akan berjalan. Nah, jadi mulainya dari klik tombol. Kalau untuk login ini kan berarti kita harus klik tombol login baru prosesnya berjalan. Nah, berarti sequence diagramnya kita mulai dari klik tombol login. Oleh karena itu, di dalam untuk membuat berarti kita harus membuat aktornya dulu, kemudian button login. Button login ini ya berarti klik tombol login tadi kan. Kita lihat yang mana yang merupakan kode untuk button login. Yang ini adalah kode untuk button login. Button login action perform. Seperti ini.
Ya, makanya di sini makanya di sini akan ada button action perform login karena mulai dari button ini. Seperti itu. Nah, kalau sudah kita ketemu mulai dari button itu, ya tinggal kita telusuri apa sih proses yang terjadi di dalam button tersebut. Atau proses apa sih program kode-kode ya, baris-baris kode yang akan dieksekusi ketika kita klik tombol tersebut. Nah, coba kita lihat. Kita masuk ke sini. Di sini kan string user, username, get tag, sama get password. Nah, ini kan sebenarnya ini manggil method juga, tapi metodenya yang dipakai itu adalah metode bawaan. Jadi yang kita gambarkan di dalam sequence diagram itu adalah metode-metode dari kelas, ya dari kelas yang kita buat sendiri. Ya, jadi kalau misalnya yang bawaan ada yang dari frame-nya, ada dari formnya, ada yang dari ya macam-macam ya, bawaan itu tidak perlu dituliskan. Jadi yang kita tuliskan atau kita gambarkan di dalam sequence diagram adalah metode dan objek yang kita buat, bukannya yang sudah disediakan oleh si NetBeans ataupun tools-tools yang lain, gitu ya, karena beda-beda. Nah, makanya untuk sequence diagram kan itu akan dibuat secara umum, secara general, karena nanti kemungkinan nggak tahu nih bakal di-deploy kemana, apakah bakal di-deploy ke desktop, atau di-deploy ke web, ataukah di-deploy ke mobile, karena beda-beda. Nah, karena kita kan sebenarnya mundur ya ceritanya, jadi kita kan sebenarnya udah tahu gitu. Tapi kalau seharusnya kan kita belum tahu. Kita bikin desain, udah bikin desain, terserah mau di-deploy kemana. Makanya di sini dibuatnya secara umum. Nah, oke, di sini kan berarti ini tidak perlu. Nah, sekarang kita lihat untuk baris selanjutnya itu ada log titik proses login buka kurung username password. Ini apa? Kita telusuri. Yang kalau yang di atas kita tahu bahwa ini hanya mengambil teks. Ya, oleh karena itu seorang desainer harus paham juga sama yang namanya coding, gitu. Kenapa? Karena dia akan harus tahu, oh ini adalah hanya ngambil data, oh ini hanya apa, harus paham. Nah sekarang kita lihat log titik proses login buka kurung username password. Log ini apa? Log ini adalah objek. Kok Ibu bisa bilang objek? Coba kita telusuri. Log ini dari mana? Kita lihat di atas. Login, log sama dengan new login. Ya, log ini kan sama. Ini adalah objek. Banyak nih, hati-hati ya. Saya ingatkan sama kalian, hati-hati ketika kalian harus tahu yang mana objek, yang mana kelas. Banyak sekali mahasiswa, dia sudah membuat programnya sangat super perfect, sangat komplit, banget, bagus sekali, tapi nggak tahu yang mana kelas, yang mana objek. Fatal. Ya, dia programnya bagus, komplit, dan perfect banget gitu. Tapi ketika ditanya, dia nggak tahu yang mana objek, yang mana kelas. Kan kalian belajar di OOP. Ketika kalau ada yang seperti ini, biasanya kalau kita Java ya, kalau ada new-nya berarti bikin objek kan, objek dari kelas. Ya udah, namanya log itu adalah objek. Login-nya ini apa? Pasti kelas login. Lihat ya, ini ada kelas login kan? Kadang mahasiswa pada saat TA saya nggak tahu apakah dia gugup atau memang nggak tahu. Saya juga bingung. Ditanya, kita suruh buka file login misalnya, buka file. Ditanya login itu apa? Nggak tahu. Padahal udah jelas-jelas nih, ketulis besar banget nih di depan tulisan login ini ada kelas. Tapi masih nggak tahu apa. Udah jelas, udah oke lah kalau objek nggak ada tulisan objek log, nggak ada kan. Ya wajar lah kalau salah ya. Tapi yang kadang bikin saya greget itu adalah kita suruh buka filenya. Udah dilihat depan mata dia, kita tanya login itu apa, berupa apa. Dijelasin login itu adalah bla 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 bla. Iya, oke. Tapi berupa apa itu? Nggak tahu berupa apa. Padahal di depan login udah jelas nih ada kelas. Kok bingung-bingung nyarinya?
Nyebutnya variabel lah, nyebutnya metode lah, nyebut yang macam-macam lah. Padahal udah jelas tulisan di depan kelas. Gitu ya. Jadi harus diingat, saya wanti-wanti kalian dari sekarang. Karena banyak banget, bukan cuma 1-2 orang. Kalau 1-2 orang mah saya ingat. Ya, tapi kalau sudah banyak saya nggak ingat lagi siapa-siapa. Udah banyak sekali yang nggak tahu yang mana objek. Belum ngomongin atribut, belum ngomongin metode, belum ngomongin apa metode. Di dalam metode ada algoritma apa, belum, kecil itu udah jauh. Ini yang umum-umum aja dulu nggak tahu, objek sama kelas nggak tahu yang mana. Kata banget kan, padahal dia berhasil loh bikin programnya bagus banget, cantik banget, perfect banget. Ini seperti ini dibuat begini, ini buat begini, tapi nggak tahu yang itu. Dari mana dia bikin? Itu kan menjadi pertanyaan. Nah, ini harus diingat ya. Kalian harus tahu bahwa log ini adalah objek, login ini adalah kelas. Sama dengan new login. Berarti dia membuat objek dari kelas login. Yang belakang ini kan memanggil konstruktor. Begitu. Ya. Nah, berarti karena dia memanggil metode yang dipanggil di sini di dalam button action login ini, dia memanggil metode proses login. Metode proses login ini yakinlah dia pasti akan ada di dalam kelas login. Kenapa? Karena manggil login, log ini kan objek. Objek ini bentuk dari mana? Dari kelas login. Nah, berarti di dalam kelas login pasti ada metode proses login. Lihat, ini ada metode proses login. Makanya kita gambarkan di sini. Proses login itu ada di login ya. Berarti yang manggil itu kan dari kelas form login. Pas form login, dia akan memanggil metode proses login. Ya, jadi yang harus diingat yang dituliskan di sini adalah metodenya. Metodenya dari program. Ya. Kadang ada juga kesalahan mahasiswa yang membuat ini adalah lakukan proses login. Lakukan login. Ya, lakukan login apa? Metodenya apa yang dipanggil? Nggak ada metode lakukan spasi login. Ya, metode apa yang dipanggil di sini? Itu. Jadi harus diingat yang ditulis, kalau kalian lihat sequence yang ada ditulis yang di garis-garis ini adalah metodenya. Metode yang dipanggil. Berarti di sini menandakan bahwa proses login ini, metode proses login ini dipanggil oleh form login, sedangkan metodenya itu sendiri ada di kelas login. Ya, metode plus parameter-parameternya. Ya. Nah, berarti manggil metode sini ya. Oke, sekarang sebelum berarti kita akan menelusuri proses login ini akan kita telusuri di proses login ini. Karena ada proses login. Kita telusuri di dalamnya ada apa gitu kan. Nah, tapi sebelum kita telusuri di sini ya, di sini ada di atasnya saya lupa. Di atasnya ini kan ada titik 2 form login, titik 2 login, terus ada titik 2 apa lagi? Main form. Ya kan? Maksudnya apa ini titik 2 form login, titik 2 login, titik 2 main form? Ini adalah nama kelasnya. Jadi ini login ini adalah nama kelasnya. Form login nama kelasnya dan main form ini adalah nama kelasnya. Titik 2-nya jangan dihapus. Kenapa dibilang jangan dihapus? Karena sebenarnya ini adalah notasi. Ya, harusnya kalau yang ini notasinya setengah. Kalau yang komplitnya dia harus menuliskan di depannya itu harus ada nama objeknya. Misalnya, nama objek yang kita bentuk dari login tadi apa? Log kan? Log titik 2 login. Jadi di depan ini adalah nama objeknya, titik 2 nama kelasnya. Begitu. Ya, tapi kadang dari kita kadang jarang menuliskan nama objeknya. Kenapa? Karena kadang kita hanya membuat satu objek untuk dari satu kelas. Satu kelas itu hanya untuk satu objek. Tapi kadang-kala kita butuh, kan sebenarnya satu kelas itu bisa dibentuk banyak objek kan. Nah, bagaimana cara kita membedakannya? Kalau kita misalnya log 1, log 2, log 3 itu semuanya dari kelas login. Anggap aja, contoh aja.
Gimana cara bedainnya? Gitu. Berarti kita harus tuliskan nama objeknya di depan. Jadi log 1 misalnya titik 2 login. Oh, ini adalah untuk objek proses yang terjadi untuk objek log 1. Log 2, oh berarti ini adalah proses yang terjadi untuk log 2. Objek log 2. Jadi ya bukan hanya sembarang kenapa mau dikasih titik 2, kenapa nggak dikasih bintang, kenapa titik 2-nya nggak dihapus aja gitu kan. Ada banyak-banyak sekali pertanyaan. Tapi itu tadi maksudnya. Maksudnya apa? Ini setengah, separoh. Tapi kalau fullnya depannya itu adalah nama objek, titik 2 nama kelas di belakang. Begitu ya. Oke, lanjut lagi. Di sini tadi berarti kita akan menelusuri proses login ya. Proses login kita telusuri. Di dalam proses login itu ada apa? Yang pertama this username. Berarti dia ngasih nama username sama password ya. Dan ini tidak ada untuk 1, 2, ini tidak ada hubungan memanggil metode ataupun ya memanggil metode di objek lain ataupun memanggil metode di kelas lain ataupun di kelas sendiri. Berarti ya udah skip aja. Baru kita masuk ke dalam if kondisi. If username equals admin, ini saya gabung ya. Kalau di sini saya gabung, sebenarnya bisa digabungkan. Kalau username sama password benar, maka dia akan masuk ke new main form show. Kalau dia benar. Nah, if ya, berarti kalau username sama password admin benar, maka kalau ada if seperti ini, maka ada option. Ya, ada option. Ada option masuk kalau dia benar, kondisi benar, dia akan melakukan apa? Melakukan ini. Dia akan new main form. Create new main form. Bu, kenapa di sini baru ada create? Kenapa di atas ini kan membentuk objek ya? Membentuk objek dari kelas main form kan? Kenapa di sini ada create sedangkan di log tadi kan ada bikin objek juga? Kenapa nggak di create di atas? Kenapa nggak ada create loginnya? Gitu. Kenapa nggak ada create log-nya? Sedangkan di sini ada create log-nya. Nah, bedanya apa? Di sini memang dicontohkan seperti itu. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau yang login ini dibentuk. Kalian tahu kan kalau yang di atas setelah kelas langsung namanya ini adalah namanya atribut, ya kan? Nah, berarti ketika konstruktor form login itu dibentuk, dia secara otomatis sudah membentuk log atau sudah membentuk objek login dari kelas login. Makanya dia kerja atau bentuknya bersamaan atau aktifnya bersamaan. Barengan kan? Sejajar. Sejajar. Tapi kalau yang main form ini dia akan terbentuk atau dibuat kalau username sama password berhasil masuk kan, berhasil benar gitu. Baru dia akan dibentuk. Makanya create-nya tidak sejajar dengan login ataupun form login di atas. Dia baru di-create di bawah ini. Karena memang dia baru dibentuk. Beda sama login tadi. Ketika form login aktif, login udah langsung aktif. Kalau yang main form, dia belum aktif. Walaupun kita aktifkan login, tapi username sama password-nya salah, dia nggak akan menyentuh yang nge-create ini kan. Dia akan menyentuh error message kan, salah error message-nya. Dia nggak akan nyentuh itu. Tapi kalau ketika username sama password benar, baru dia akan nyentuh, akan membuat create main form. Begitu. Ya. Jadi beda di sana. Jadi harus dibedakan. Kadang ada tools yang nggak bisa di bawah seperti ini, bisanya dia menuliskannya di atas. Ya udah, kalian tulis di atas boleh, tapi create-nya tetap di bawah sini. Kapan dia create? Misalnya ini main form-nya di atas, ya udah nggak apa-apa, tapi create-nya tetap di bawah. Kapan dia di-create? Berarti itu menandakan bahwa objeknya baru diaktifkan atau baru dibentuk. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian itu kalau benar, kemudian else-nya ya, kalau dia salah dia akan menampilkan error message ini ya, error message keluaran ke sini. Seperti itu. Ya. Itu jadi intinya dari sequence diagram kalian harus menelusuri setiap baris kode yang ada di dalam program. Kalau kita lewat program, ya kita kan reverse ya, mundur. Jadi membacanya lewat program. Jadi kalian harus menelusuri. Oh ini, terus ini larinya kemana? Ini lari ke sini. Terus ini apa? Misalnya ada lari membaca metode di kelas itu sendiri. Ya udah,
bikin method. Misalnya dia membaca apa? Kalau dia proses login, misalnya kalau dia udah berhasil dia menampilkan sesuatu gitu. Misalnya dia menampilkan di sini ada metode yang dipanggil apa? Get username misalnya. Name. Begini ya. Misalnya dia di sini ada panggil get username. Nah, berarti ini manggil metode kan? Berarti kita juga harus menggambar setelah create, berarti dia ada get username. Get username-nya ada di metode yang sama misalnya. Ya udah panggil get username. Di sini ada get username seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada, kalau kalian lihat sequence itu ada yang pakai nomor, Bu. Ada ini 1, 2, 3, 4 gitu. Iya, boleh. Itu benar, boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena sequence ini sebenarnya menunjukkan langkah urutan ya. Urutan pertama, klik tombol login. Kedua, lakukan proses. Ketiga, apa. Keempat, apa. Tapi kalau nggak pakai nomor, Ibu kan nggak pakai nomor. Iya, boleh juga. Tapi kalau tidak pakai nomor, kalian jangan sama. Nggak, maksudnya jangan ini action login, ini langsung nyambung ke sini, terus ini nyambung ke sini lagi. Padahal dia kan ada urutan, ada jeda waktu. Ini kan makanya diomongin last time. Ada urutan waktunya. Waktu hidupnya gitu. Bukannya dia cuman pokoknya jalan, udah enggak. Tapi dia ada waktu hidupnya. Makanya di sini saya buat bukannya lurus-lurus aja enggak kan. Tapi ini turun dikit, ini turun dikit, ini turun dikit. Nah, di situ menandakan bahwa itu adalah waktunya, ada jedanya mereka. Walaupun misalnya kita nggak kelihatan jedanya, misalnya 0,00 sekian detik gitu. Sepersekian detik kita nggak kelihatan, tapi pasti ada jeda untuk melakukan proses itu, pasti ada jeda. Makanya saya turunin button login, terus saya nggak luruskan kan, nggak saya lurusin, tapi saya turunin dikit proses login, turunin dikit lakukan proses apa, turunin dikit lakukan proses apa. Karena itu menandakan waktu. Ada yang menulis nomor langsung, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3 misalnya. Oh, itu lebih jelas lagi. Oh, berarti setelah proses ini, proses ini, proses ini, proses ini. Ngikutin aja nomornya. Ada yang seperti itu. Itu sama, benar, boleh semua. Ya. Kemudian itu sequence, kemudian satu lagi sequence itu biasanya itu ada sesuatu yang ditampilkan. Kan kita kan kalau kalian mau proses kan harus ada nilai baliknya kan. Atau ada yang di notifnya istilahnya gitu. Misalnya kalau login, kalau berhasil maka masuk ke main form. Tapi kalau gagal kan kalian butuh kepastian dong. Masa digantung? Udah gagal didiemin aja lah sistem. Kan nggak lucu kan? Sampai kapan saya mau nunggu? Gitu kan. Nah, jadi di dalam sequence juga harus tertulis kapan akhirnya. Jadi akhirnya biasanya ada sesuatu yang dikembalikan ke layar. Layar kita lewat mana? Ya lewat form ini. Kita berinteraksi, user berinteraksi sama sistemnya kan lewat form, ya kan, ataupun konsol, ataupun form. Kita kan nggak ngelihat di dalamnya, tapi kita ngelihat konsol ataupun formnya. Berarti ada sesuatu data atau sesuatu nilai yang dikembalikan ke formnya. Seperti ini kan, dikembalikan, kalau dia benar dia akan mengembalikan ini kan, memunculkan form. Kalau misalnya dia salah, dia akan memunculkan ini, error message ke formnya. Jangan digantung. Kadang ada mahasiswa yang membuat seperti ini, login, udah berhasil login, udah. Terus kalau ini dia tulis else, gagal. Kalau udah gagal, udah. Terus apa yang user taunya gimana kalau dia gagal? Kan user taunya bukannya lewat kelas login, tapi usernya ngelihat kan lewat form sini. Berarti ada sesuatu yang harus kita kembalikan ke form. Gitu. Ya, itu sequence. Terus sebenarnya bisa, yang saya bilang tadi bisa kita lewat activity membuatnya. Nah, melihat activity-nya ya gampang aja sebenarnya. Ketika input username password, kita lihat triggernya tadi ya. Triggernya lewat login kan. Berarti lewat tombol login. Di sini tombol login. Kemudian kalau dia sebenarnya dia ada kalau untuk proses login sendiri kita menerka ya, menerka.
Kemudian kita kira-kira biasa, makanya di sini disebutkan bahwa ketika kalian membuat sequence dari activity yang nggak ngelihat coding, kalian kadang bingung. Karena itu tadi, ada beberapa hal yang harus, oh iya ini ada proses ini ada proses ini. Gitu. Nah, tapi kalau untuk melihat kondisinya, kalian lihat di sini aja, benar sama salah. Berarti di sini akan muncul option. Kalau benar, dia akan kemana? Menampilkan form. Kalau dia salah, dia akan menampilkan peringatan. Ini error message seperti itu. Untuk paling tidak kalian bisa ngecek antara activity sama sequence-nya sudah sesuai atau belum. Jadi kalau tidak ada kondisi seperti ini, maka di sini tiba-tiba ada option, maka itu salah. Kenapa? Beda antara activity, kan activity-nya ada dua kondisi, sedangkan di sequence-nya nggak ada kondisi, itu salah. Ataukah di sini tidak ada kondisi, di sini ada kondisi. Kadang ada mahasiswa yang bikin begitu. Di sini ada kondisi, di bawahnya nggak ada kondisi. Loh kok kondisi ini kapan dia akan memproses seperti itu? Ya, berarti tidak sesuai antara sequence dengan activity yang sudah dibentuk. Oke, itu tentang sequence. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Panjang ya, lumayan panjang. Sebenarnya kalau udah biasa, gampang. Apalagi kalau lewat program ya gampang banget. Programnya udah ada, gampang sekali bikin sequence itu. Sebentar aja udah aman lah. Ada yang mau ditanya? Silakan. Mana ya? Saya udah nyiapin. Silakan kalau ada yang mau tanya. Belum? Baik. Ya. Ini ada beberapa yang belum ngisi daftar hadir di learning. Oke. Sekarang saya mau tunjukin program kalkulator. Sudah saya buat. Ini sederhana sekali sih. Ini, ya. Ini hasilnya, saya tunjukin dulu. Jadi
Ini nggak ada clear screen juga. Ya udahlah, saya buat misalnya 17 ditambah 3 gitu. Sama dengan 20 gitu. Ini kalkulatornya sangat sederhana, tidak ada yang namanya setting-settingan. Untuk yang seperti kemarin yang untuk apa namanya setting aritmatika, logika enggak. Saya bikin yang sederhana aja karena biar codingnya itu sederhana juga gitu kan ya. Biar kalian juga mudah memahami untuk bikin sequence-nya dikit-dikit aja, jangan terlalu banyak nanti bingung. Nah, jadi seperti ini kurang lebih. Oke, saya tunjukin kodenya. Kodenya nanti saya share. Nah, ini frame-nya. Kemudian di sini kodenya nanti silakan. Ada 3 kelas, saya jelasin dulu ada 3 kelas. Yang pertama ada frame kalkulator, yang kedua ada C kalkulator, ya. Yang ketiga ada kalkulator. Jadi di sini saya sudah mengemasnya dalam bentuk object oriented murni, di mana dia sudah ada MVC, model view controller. Ya, jadi model itu kalkulator ini sebagai modelnya atau sebagai objek nyata gitu ya, objek nyata yang biasanya kalau ada database terhubung ke database ataupun misalnya yang kalkulator ini berupa objek nyata yang bisa dipisah-pisah atau dipindah-pindah ke tempat lain. Misalnya ada kalkulator lagi yang misalnya yang komplit mau saya pindahin dari yang sederhana ini saya tambahin komplit itu bisa. Kemudian itu model view itu adalah frame-nya, bagian frame ini adalah view-nya, ini ya desainnya. Kemudian controller, C-nya adalah controller ini. Jadi di controller ini dia memang mengatur antara view dari view ke apa namanya view ke modelnya, ya. Jadi dia menjembatani dari view ke model. Sekalian nih saya jelasin sedikit konsep MVC. Nah, jadi di dalam controller ini dia memang menjembatani. Jadi di dalam view ini dia tidak memanggil atau frame-nya, dia tidak memanggil modelnya atau tidak memanggil langsung ke kalkulator di sini yang sebagai model. Kenapa? Karena dia kalau langsung kan kalau ingat kan kalau konsep object oriented yaitu harus hidden information gitu ya, hidden information yang tidak boleh diakses dan sebenarnya tidak boleh diakses oleh frame juga karena frame itu adalah bukan kelas yang turunan ataupun kelas yang ada hierarki sama dia karena memang frame itu kan kelas sendiri dia, kelas interface. Nah, jadi tidak boleh langsung diakses oleh interface ataupun kelas lainnya sehingga kita membutuhkan namanya controller. Nah, di sini jadi dari frame-nya itu dia akan manggil ke controller pada saat mana ya? Sama dengan. Nah, sama dengan ini. Dia akan memanggil di sini kalkulator ya. Nah, pada saat di C kalkulator ada atau di controller ini baru dia akan memanggil kembali ke kalkulatornya atau memanggil ke model kalkulatornya. Nah, di sini untuk C kalkulator sendiri ada dua metode. Yang pertama ada konstruktornya sama ada perhitungan. Jadi di perhitungan ini kalau operatornya tambah dia akan manggil penjumlahan, kalau operatornya kurang dia akan manggil pengurangan dan seterusnya. Nah, di dalam kalkulator atau modelnya ini hanya benar-benar hanya operan ya, hanya operan dan ya udah proses penjumlahannya, proses kalkulatornya sendiri aritmatika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Prosesnya aja, nggak ada yang lain-lain, nggak ada manggil apa, nggak ada manggil apa. Pokoknya ini benar-benar proses, benar-benar kalkulator gitu. Proses kalkulator yang terjadi di kalkulator. Nah, jadi yang mengatur istilahnya yang mengatur jalannya dari frame ke main ke ya main form gitu. Dari frame ke main, dari frame ke model atau dari view ke model itu adalah si controller ini. Si controller ini yang memang mengatur jalurnya. Gitu. Jadi bukan dari frame langsung manggil ke model, enggak, tapi harus diatur oleh si controller ini. Makanya fungsi controller itu ada sebagai pengatur dari frame ke model. Jadi harus diingat bahwa dari frame ke model itu nggak boleh langsung. Ataupun sebaliknya, dari model ke frame nggak boleh langsung. Dia harus lewat controller. Nah, jadi harus frame atau dari view
ke controller, controller baru ke model. Tapi kalau dari controller ke controller itu juga boleh. Diperbolehkan. Kalau misalnya ada 2 controller ya. Nah, itu diperbolehkan. Tapi yang tidak diperbolehkan itu dari model ke view. Itu tidak boleh. Oleh karena itu kita butuh kalkulator. Karena model ini bisa dipindah-pindahin tanpa kita ngubah-ngubah lagi. Ya, tanpa diubah-ubah lagi karena ini kalau untuk misalnya kalkulator ya udah apa yang terjadi, apa yang bisa dilakukan oleh kalkulator dan apa atributnya sudah di sini, nggak perlu kita ubah-ubah. Yang perlu kita ubah itu adalah cara pemanggilannya aja di controller. Seperti itu. Seperti kalian manggil frame ini kan, misalnya ada mana? Set text. Kalian kan nggak bisa ngubah set text. Karena apa? Set text ini kan adalah metode yang dimiliki oleh si label. Nah, kan kalian nggak bisa ngubah dalam labelnya itu. Nah, berarti untuk labelnya itu sendiri sebenarnya itu adalah sebagai modelnya. Sebenarnya dia ada modelnya. Itu. Kita nggak bisa ngubah langsung di dalam seperti itu ya. Oleh karena itu kalkulator ini tidak bisa diubah-ubah. Kita lewat ke controller. Ini adalah codingnya. Nanti saya upload juga untuk programnya. Jadi nanti saya minta kalian untuk membuat sequence berdasarkan program tersebut. Saya upload di dalam drive-nya ya. Kalkulator sederhana. Oke. Nah ini ya, nggak bisa saya upload di Replit juga karena dia nggak ada form. Jadi saya upload manual. Kalian bukanya manual karena ada formnya itu ya. Nah di sini kalkulatornya baik. Berarti nanti sebentar kita lihat dulu. Berarti nanti kalian tinggal melanjutkan ya. Ini apa skenario? Activity-nya mana? Activity. Ini skenario. Activity-nya belum dibuat. Belum, Bu. Kenapa? Belum sempat. Nah, ya berarti nanti ini activity-nya udah. Berarti nanti tinggal kalian tambahin ya sequence-nya. Kalau yang belum silakan ya sudah, silakan dibuat ya. Berarti PR-nya ada 2 dong, nambah dong PR-nya gitu ya. Activity sama sequence. Berarti silakan ditambahkan sequence-nya di page selanjutnya gitu. Jangan lupa dikasih nama ya di page-nya. Ini kelompok 3 ternyata. Kedua ya ini activity skenario ini sudah diperbaiki ya. Berarti tinggal nambah 1 page ya untuk sequence. Oke, sebentar. Oke. Mana sampai mana? Sampai lupa. Ya, berarti kalau yang belum activity-nya silakan dikerjakan. Berarti tugasnya nambah ya. Tugasnya nambah ada 2. Bagi yang sudah ya udah silakan dilanjutkan ke bikin sequence begitu. Mungkin segitu aja dari untuk pertemuan kita hari ini. Berarti silakan kalian bikin sequence-nya. Minggu depan kita lihat dulu
ya sekuensnya sudah sampai mana, gimana ceritanya sekuens, kita lihat secara sekilas, baru nanti kita lanjutkan dengan kelas diagram. Ya, materi kelas diagram seperti itu. Oke, ada yang mau ditanya sampai di sini? Programnya udah ya. Udah saya lupa. Belum ada? Baik, kalau belum ada yang mau ditanya, berarti silakan dikerjakan. Mau dikerjakan sekarang juga silakan, mau dikerjakan nanti juga silakan. Yang penting nanti pada saat minggu depan, yang pasti udah ada, gitu aja ya. Oke, kalau begitu mungkin untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.